Jadi kalau misalnya kemarin saya lihat banyak banget yang tanya mengenai pergerakan harga emas. Iya, jadi kalau kita lihat harga emas ini cenderungnya itu masih mengalami penguatan, saham-saham yang terkorelasi dengan harga emas masih mengalami penguatan, dan ya kalau ngelihat dari pergerakan harga emas yang kecenderungannya terus mengalami penguatan, normalnya performa saham-saham yang terkorelasi dengan emas diperkirakan potensi kinerja keuangannya pun juga akan mengalami penguatan karena harga internasionalnya mengalami, harga acuannya naik, diikuti dengan kuantitas produknya yang juga naik, biasanya itu akan mengindikasikan revenue akan lebih besar lagi. Jadi kalau melihat dari keadaan ini, logika sederhananya, kita bisa expect bahwa kuartal ketiga di tahun ini, emiten-emiten yang terkorelasi emas, performa keuangannya harusnya masih berlanjut ya, my friends. Kalau kita ngomongin dari top line ya, dari revenue ya, kalau bottom line-nya atau labanya tergantung ya, karena tergantung efisiensi dari setiap perusahaannya. Nah, cuma yang kita mau angkat juga pada hari ini adalah ketika harga emas itu atau harga komoditas itu mengalami penguatan, biasanya ada hal-hal lain yang juga bisa mendukung tanda kutip penguatan dari si harga saham. Datangnya dari mana? Biasanya itu yang berhubungan dengan ETF atau yang berhubungan dengan passive index ya. Passive investing seperti index fund ya, my friends ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita sering dengar mengenai MSCI lah, FTSE, pokoknya intinya kesamaan dari indeks global tadi dengan hal yang mau kita bahas pada hari ini adalah ketika suatu saham kecenderungannya bisa masuk, dia kecenderungannya akan menerima inflow yang besar dan sebaliknya. Kalau keluar dari indeks tersebut, kecenderungan pasti akan outflow dalam skala yang besar. Di sini salah satu yang akan menjadi perhatian pasar, ini ada salah satu ETF yang punya dana kelolaan yang cukup besar ya, bukan cukup besar, besar lah ya dari skala global. Namanya VanEck Gold Miners ETF, my friends. Jadi ini emang ETF, di mana di sini ada informasi yang kalau misalnya kita lihat, mereka akan merubah benchmark indeksnya, investment objektifnya, dan prinsipal investment strateginya setelah penutupan transaksi di tanggal 19 September 2025. Jadi dalam waktu dekat ya, kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan dari sekarang, 2 mingguan lebih dari sekarang lah ya, kalau kita boleh bilang. Pertanyaannya adalah apakah mungkin saham-saham yang terkorelasi dengan emas akan masuk ke sini untuk saham-saham di Indonesia? Kita lihat dulu nih flagshipnya si VanEck ini. Kalau misalnya my friends lihat sejauh ini memang dari demografinya ya, kalau kita lihat dari geografinya ya, ini top 10 countries-nya emang nggak ada Indonesianya gitu my friends. Ini per Juli 2025. Tapi dengan adanya perubahan investment objektif dan yang lainnya, sangat mungkin sekali mereka yang punya posisi atau yang terbiasa membeli sebelum masuk ke dalam indeks, sekali lagi saya ingatkan ya, membeli saham tersebut atau saham-saham yang terkorelasi sebelum pengumuman, itu biasanya akan ambil posisi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya friends lihat, sangat mungkin sekali saham-saham yang terkorelasi dengan emas ini ada narasi-narasi yang akan dihubungkan dengan ETF seperti VanEck Gold Miners ETF ini. Nah, pertanyaannya adalah, memang kalau seandainya bisa masuk, ini kita ngomong seandainya bisa masuk, jangan langsung ekspektasi langsung masuk ya, my friends ya. Ini kalau misalnya tanya berapa sih potensi inflow yang bisa didapatkan saham-saham yang terkorelasi dengan emas, di sini kalau misalnya my friends perhatiin, untuk VanEck Gold Miners ETF ini, total net assets-nya per 29 Agustus 2025 ini 18,9 billion US dollar. Jadi kalau misalnya kita rupiahin, ini sekitar 300-an atau 320 triliunan yang tadi kalau saya coba cek. Jadi masuk 1% aja itu sebesar 3 triliun my friends. Tapi kayaknya kalau 1% nggak mungkin ya. Tapi kalau saham-saham emas ini dapat inflow dari sini, ini balik lagi kalau ya, ini kita ngomong sekali lagi kalau dapat inflow dari sini hanya 0, sekian persen aja, berarti itu artinya ratusan miliar itu akan masuk ke saham-saham yang terkorelasi dengan emas. Jadi ini salah satu narasi yang akan diikuti oleh pelaku pasar, terutama saham-saham yang terkorelasi dengan harga emas. Karena apa? Karena salah satu ETF terbesar, mungkin salah satu yang terbesar ya di dunia yang benar-benar fokusnya hanya di emas, ya, ini punya dana kelolaan yang besar, mereka akan melakukan beberapa perubahan dan akan efektif per 19 September 2025. Dan ETF ini juga ETF yang bukan baru lahir beberapa tahun yang lalu ya, ini dari tahun 2006 ya my friends ya. Number of holdings-nya ada sekitar 68, jadi cukup terkonsentrasi. Jadi ketika mereka ada perubahan, nggak cuma ETF yang terkorelasi dengan emas aja yang akan memperhatikan, tapi akan banyak fund-fund lain yang akan memperhatikan. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa harga-harga saham-saham emas ini naik?
Satu, ekspektasi kinerja keuangan akan lebih bagus di kuartal ketiga. Yang kedua, harga emasnya masih kecenderungan naik. Dan yang ketiga, ini adalah yang berhubungan dengan passive investing seperti index fund ya, yang memang punya potensi memberikan inflow. Jadi untuk saham-saham emas, kalau sampai terjadi koreksi dalam beberapa waktu ke depan, bisa my friends perhatiin karena bisa jadi entry point yang bagus buat my friends.